Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Saya di sini perawat Rizal yang bertugas pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Fuad, Alamatnya di mana, Pak? alamat di Plaza Wahyu, Lamongan. Keluhannya apa ya, Pak, di sini? Keluhan sesak nafas. Sesak nafas. Sejak kapan mulainya ini? Sudah 3 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu, obatnya dikonsumsi apa? Pakai itu, obat hirup. Obat hirup pikuk semprot ya? Iya. Nah, kalau kira-kira keluarga ada nggak yang terdapat penyakit seperti ini? Ada, Ibu. Ibu ya? Iya. Kalau begitu Pak, ya untuk memperjelas keadaan Bapak, saya akan periksa keadaan tubuh Bapak ya. Nah, silakan Bapak ke sana. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat muka, apakah ada edem? Melihat bibir dan kulit, apakah sianosis? Memeriksa kelenjar getah bening leher, supraklavikula, dan infraklavikula. Pemeriksaan eksternitas untuk mengetahui adanya clubbing finger. Inspeksi. Pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi. Inspeksi. Pemeriksaan pada sistem respirasi dimulai dengan inspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan pada keadaan statis dan keadaan dinamis. Inspeksi dalam keadaan statis dimulai dengan mengetahui atau memahami anatomi dada. Pertama, tentukan bentuk dada, diameter anteroposterior dan lateral. Setelah melihat apakah bentuk itu simetris atau tidak simetris, palpasi. Pertama, palpasi pada trakea. Palpasi untuk menilai pada waktu inspirasi. Trakea akan tertarik ke bawah. Yang kedua, palpasi umum dinding dada. Ketiga, palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apakah ada pengembangan dinding dada sama kiri dan kanan. 77 77 77 77 77. Perkusi. Tujuan perkusi adalah untuk memperlihatkan keadaan peka pada tempat seharusnya ada resonansi. Pertama, membandingkan paru kiri dan kanan. Secara normal akan terdengar bunyi sonor. Menentukan batas jantung kiri, menentukan batas jantung atas, menentukan batas paru kanan dan hati.
Auskultasi adalah pemeriksaan yang dilakukan secara tidak langsung dengan Pemeriksaan auskultasi dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan stetoskop. Pasien sebaiknya diusahakan bernapas dengan mulut. Pada pemeriksaan ini, kita akan mendengar suara utama, yaitu pertama, suara napas trakea pada daerah trakeal, di mana durasi inspirasi sama dengan ekspirasi dengan intensitas sangat keras dan pitch yang tinggi. Yang kedua, suara napas bronkial pada daerah suprasternal, di mana durasi ekspirasi lebih panjang dibanding dengan inspirasi, dengan intensitas keras dan pitch yang tinggi. Ketiga, suara napas bronki-vesikular dapat didengarkan pada daerah efisi 1 dan 2, dekat dengan sternum, di mana intensitas sedang dan pitch yang sedang. Keempat, suara napas vesikular hampir di seluruh lapangan paru, di mana durasi suara inspirasi lebih panjang intensitasnya dan sangat lunak dengan pitch yang rendah. Yang kelima, suara napas bronkial dan bronkofesikular apabila ditemukan selain pada posisi di atas akan memberi petunjuk dengan proses patologis. Selain itu, kita juga mendengarkan ada bunyi suara napas tambahan, yaitu bunyi ronki, wheezing, stridor, free rub, fraction rub, broncopony. Adanya bunyi napas tambahan jika memperlihatkan kemungkinan adanya proses patologis atau kelainan pada sistem respirasi. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang. Pemeriksaan paru bagian belakang atau punggung dapat dilakukan pada posisi pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi. Lakukan inspeksi dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti gibus, skoliosis, atau kifosis. Bandingkan dengan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apakah terdapat perbedaan pergerakan antara dinding dada kiri dan kanan? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan. Kemudian, pasien disuruh melakukan inspirasi. Perhatikan apakah terdapat perbedaan pergerakan tangan kanan dan kiri. Yang kedua, palpasi. Lakukan pemeriksaan frenitus dengan menggunakan kedua telapak tangan pada punggung pasien sambil menyuruh pasien mengatakan 77. Dilakukan mulai bagian atas, panjang garis skapula, sampai pinggir bawah iga. Bandingkan pemeriksaan kiri dan kanan. 77 77 77 77. 3. Perkusi. Lakukan pemeriksaan mulai bagian atas dada bergantian antara kiri dan kanan auscultarum. Tentukan batas paru diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula, mulai bagian bawah skapula sampai pinggir bawah iga. Tentukan batas peranjakan diafragma kiri dan kanan. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi pada kondisi normal. Bunyi bronkofesikular didengarkan di daerah interskapula dan bunyi vesikular dapat didengarkan pada seluruh lapangan paru.
Jadi setelah pemeriksaan jangan lupa mendokumentasikan hasil pemeriksaan dari pasien tersebut.